Halo teman-teman, kenalin aku Dimas, aku mahasiswa PKN tingkat 3 sekarang. Nah, jadi aku bakal buat video semua tentang SPMB PKN 2022. Kenapa aku buat video ini? Karena aku pengen ada satu video yang jadi apa ya? Pokoknya semua informasi tentang SPMB PKN ada di video ini gitu loh. Supaya nggak setengah-setengah dapat infonya gitu. Mungkin kan biasanya dari Instagram gitu setengah, dari grup WhatsApp mungkin sebagian gitu. Nah, ini langsung semuanya secara menyeluruh karena kita langsung breakdown Peng 59 PKN 2022 gitu. Jadi harusnya semua informasi itu ada di sini gitu. Langsung aja kita ke PDF-nya. Oke. Kita sekarang udah di PDF-nya. Nah, ini Peng 59 garis miring PKN garis miring 2022 seleksi penerimaan mahasiswa baru SPMB tahun 2022. Langsung ke ini, ya udahlah ya. Langsung ke kuota nih. Pertama langsung kuota. Jadi untuk D4 Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik ada 280 regulernya. D4 Manajemen Keuangan Negara ada 330 dan Manajemen Aset Publik ada 90. Totalnya untuk yang reguler ada 700. Berarti ini nambah dari tahun lalu itu 270 untuk yang reguler kalau nggak salah. Jadi terus ditambah dengan yang afirmasi Papua Barat, Maluku Utara dan NTT ada 750. Adem dan non adem ini aku kurang ngerti. Sebenarnya di sini ada dibilang nih afirmasi pendidikan menengah, cuman aku kurang paham maksudnya apa. Terus untuk program reguler kriteria pesertanya itu ya berarti penerimaan mahasiswa baru dari seluruh wilayah untuk mengisi formasi atau kebutuhan pegawai di Kementerian Keuangan, kementerian atau lembaga lainnya dan Pemda. Ini sama kayak tahun lalu. Jadinya tidak harus, maksudnya tidak pasti ke Kementerian Keuangan. Sama reguler dan afirmasi. Kebanyakan dari kalian mungkin lebih ke reguler ya, fokus pembahasannya. Terus untuk syarat-syarat pendaftaran lulusan tahun 2021 dan sebelumnya atau calon lulusan tahun 2022. Nah, ini kan dibilang 2021 dan sebelumnya ya kan, dan tahun 2022. Sebelumnya itu sampai berapa tahun gitu kan maksudnya. Nanti bakal ada penjelasannya. Persyaratan nilai ini dari tahun ke tahun sama. Untuk yang tahun 2021 atau yang udah lulus itu rata-rata nilai ijazahnya itu tidak kurang dari 70 dengan skala 100. Kalau untuk calon lulusan tahun 2022 itu berarti rata-rata pada 5 semester kelas 10 dan kelas 11 dan ganjilnya kelas 12 itu tidak kurang dari 70. Itu sama dari tahun ke tahun. Terus nih, usia maksimal pada tanggal 1 September 2022 adalah 21 tahun. Berarti untuk lulusan aku yang 2019 itu sebenarnya masih bisa. Berarti yang ini yang normal ya. Maksudnya aku kan Januari 2001. Berarti masih bisa 2019, 2020, 2021 sama 2022 itu masih masuk gitu selama sampai tanggal 1 September 2022 itu masih 21 tahun. Gitu. Berarti bisa 4 angkatan nih. Lumayan banyak nih. Terus untuk minimalnya itu 15 tahun pada 1 September 2022. Terus setelah mendaftar pada portal ini nanti ada untuk tahun ini sama kayak tahun lalu itu teman-teman harus punya nilai UTBK dulu. Jadi teman-teman harus tidak lulus SNMPTN dan harus bisa UTBK. Nah, UTBK-nya harus bisa ikut dan untuk minimal nilainya ada TPS 600 dan TBI 450. Untuk reguler, kalau untuk yang afirmasi TPS-nya 400 dan TBI-nya 375 gitu. Jadi kalau tahun lalu kayaknya cuman
TPS doang 600, tapi sekarang tambahin TBI 450. Oke. Saya jasmani dan rohani biasa, terus tidak bertato, wanita juga tidak bekas tato atau tindik, belum pernah nikah, peserta tidak pernah menyatakan, maksudnya belum pernah kuliah di stan gitu atau nggak pernah lulus di tahun-tahun sebelumnya. Untuk yang afirmasi ini ada tambahan, ini tuh surat keterangan sekolah sama apa ya? Ini kayak bener-bener lulusan di provinsi yang emang diafirmasi gitu kan. Ini kayak Papua Barat, Maluku Utara, dan NTT. Ini bener-benernya memiliki garis keturunan langsung gitu loh. Bisa dibaca lagi kalau untuk yang afirmasi. Lanjut ke tata cara pendaftaran. Ini kayaknya sama deh dengan tahun lalu. Setelah kalian terdaftar di LTMPT, bisa UTBK, terus nanti UTBK nanti bakal registrasi di sini di dikdin.bkn.go.id. Ini untuk semua kedinasan tuh pakai ini, dikdin.bkn.go.id, portal SSCASN. Oke, baru ini nanti kalian bisa ikutin. Kalau mau lihat di sini tuh ini ngomongin. Di sini tuh udah jelas gitu loh, udah jelas ada videonya, kalian bisa tonton aja, nggak ribet. Sebenarnya kalau dibilang nggak ribet juga sih. Intinya kalau yang ini tuh harus bener-bener ngisinya gitu, jangan sampai ada kayak misalnya gini nih, bagi peserta program reguler pas waktu berwarna merah, bener-bener dibuat warna merah, terus ada maksimalnya kemeja putih polos dan pakai jilbabnya warna putih polos. Yang kayak gitu tuh bener-bener dilihat gitu loh di pengumuman ini, karena di tahunku itu aku nggak inget angka benernya, cuman dari 143.000 yang daftar, maksudnya yang di administrasi di sini cuman 130.000 yang lolos gitu, lolos tahap administrasi. Berarti kan ada 13.000 orang yang nggak lolos administrasi. Itu nggak tahu karena apa, cuman mungkin emang gara-gara nggak sesuai aja gitu permintaan dokumennya gitu. Terus ini KTP atau KK, kartu peserta UTBK dan sebagainya, itu harus benar-benar dilihat gimana ketentuannya gitu. Oke. Ini untuk afirmasi sama. Terus selanjutnya review atau resume kartu pendaftaran, terus logout. Nah, setelah selesai di situsnya Dikdin, setelah dari portal SSCASN, kalian daftar lagi di portal SPMB PKN STAN, karena ini yang khusus untuk PKN STAN gitu. Jadi kan untuk semua kedinasan tuh kan pakai yang Dikdin. Nah, untuk yang PKN STAN itu harus di spmbpknstan.ac.id gitu. Ini ya kalau yang untuk SPMB PKN STAN itu biasanya ini nih, untuk pilihan program studi, terus mengisi data tambahan pada formulir pendaftaran. Jadi ada beberapa hal yang emang cuman bisa diisi di yang SPMB PKN STAN. Jadi harus 2 ya, sebenarnya harus 3 sih, LTMPT untuk UTBK, terus Dikdin atau SSCASN ini untuk kedinasan secara umum, dan PKN STAN ini untuk yang khusus PKN STAN gitu. Oke, jadi ini semua peradministrasian udah. Kita lanjut ke tahapan pelaksanaan seleksi. Nah, untuk SPMB PKN STAN itu ada 4 seleksi. Yang pertama seleksi administrasi. Ini yang tadi udah kita bahas, mulai dari nilai ijazah, terus nilai UTBK, terus yang KTP, maksudnya foto dan segala macamnya, itu di seleksi administrasi. Itu, nah, peserta dinyatakan dapat mengikuti seleksi
kompetensi dasar apabila telah memenuhi persyaratan pada huruf A. Ini yang tadi yang udah kita bahas. Jadinya ya harus lulus administrasi dulu gitu. Oke, kalau misalkan administrasi udah lewat, misalkan kalian isi datanya benar, terus nilai UTBK TPS-nya di atas 600, TBI-nya di atas 450, itu kalian bisa lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan seleksi kompetensi dasar. Ini semua kedinasan tuh ikut ini. Jadi SKD itu terdiri dari TWK, TIU, dan TKP. Apa aja, gimana soalnya, mungkin dibahas di video yang lain. SKD itu diikuti oleh peserta yang telah lulus administrasi, terus menggunakan computer assisted test. Ini ya seperti tahun yang lalu, sama juga pakai komputer. Terus ini tes karakteristik pribadi, tes intelijensi umum, dan tes wawasan kebangsaan, TWK, TIU, TKP. Terus dinyatakan lulus SKD apabila memenuhi nilai ambang batas, terus berada di peringkat yang sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk seleksi lanjutan 1. Nah, untuk nilai ambang batas aku nggak tahu tahun ini apakah sama dengan tahun lalu. Soalnya dia biasanya tiap tahun tuh, nggak tiap tahun juga sih, biasanya bisa berubah gitu nilai ambang batas untuk TWK, TIU, dan TKP-nya. Intinya teman-teman harus dapat nilai setinggi mungkin. Kenapa? Karena SKD ini isunya bakal dipakai terus. Maksudnya dipakai terus tuh untuk nanti teman-teman setelah lulus di PKN STAN, kalau misalnya lulus ya, setelah lulus maksudnya sudah setelah wisuda, untuk penempatannya itu nilai SKD yang waktu SPMB ini tuh bakal dipakai juga gitu. Jadi kalau bisa jangan cuman ambang batas gitu loh, jangan cukup, tapi kalau bisa setinggi mungkin gitu. Terus peserta berada di peringkat yang sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk seleksi lanjutan 1. Ini biasanya tuh aku nggak tahu sih, cuman katanya 150%. Jadi misalkan yang dibutuhin sekarang 700, ya kan, berarti untuk seleksi lanjutan 2 itu 150%-nya 350, berarti 1050, ya kan. Terus untuk seleksi lanjutan 1-nya berarti 1500. Mungkin yang lolos ke seleksi lanjutan 1 itu ada 1500 orang. Mungkin. Nggak tahu sih itu pertimbangannya apa. Tapi kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya mungkin kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya SKD-nya, TWK-nya udah lulus, TWIU-nya udah lulus, dan TKP-nya udah di atas ambang batas dan berada di peringkat kuota untuk seleksi lanjutan selanjutnya, lanjutan 1, itu baru bisa lulus ke seleksi lanjutan 1. Oke, kita lanjut ke seleksi lanjutan 1. Nah, ini yang udah lulus SKD. Terus untuk seleksi lanjutan 1 itu terdiri dari tes kebugaran dan tes kebugaran dan kesehatan, serta tes psikologi. Jadi ada 2 tuh, tes kesehatan dan kebugaran, dan tes psikologi. Untuk tes kesehatannya itu biasa ya, berarti pemeriksaan tinggi, terus berat badan, tekanan darah, visus mata, terus pemeriksaan kesehatan lainnya. Ini tuh contohnya misalkan tulangnya ada yang patah atau enggak, gitu. Terus untuk tes kebugaran kita kasih warna berbeda. Kalau tes kebugaran itu ada lari mengelilingi lintasan 12 menit ya biasanya. Terus untuk lari, dari tahun lalu aku juga udah bilang kalau bisa jangan sampai jalan, pokoknya lari aja gitu. Walaupun pelan ya, kalau bisa cepet sih, tapi jangan sampai jalan. Karena di tahunku yang jalan tuh kayak dicatat gitu loh. Jadi kalau bisa jangan sampai jalan. Terus shuttle run, ada pull up atau chin up, terus ada push up, sit up, dan garis miring atau aktivitas lainnya. Ini aku nggak tahu nih maksudnya yang apa gitu. Terus mungkin waktu di tahunku tuh awalnya ada kayak pemanasan kan, nggak tahu kalau pemanasan itu dihitung juga.
Terus untuk tes psikologinya itu menggunakan computer based test. Ini kayaknya sih nggak begitu susah karena di tahunku nggak begitu susah untuk tes psikologinya. Selama ya biasa aja sih tes psikologinya. Oke. Terus peserta dinyatakan lulus seleksi lanjutan 1 apabila memenuhi kriteria kesehatan dan kebugaran, kriteria psikologi, dan nilainya cukup. Nilainya ini 50-50. Untuk tes kesehatan dan kebugaran itu diambil 50%, dan tes psikologi diambil 50% juga. Jadi digabung untuk diperingkatin, dan yang masuk peringkat baru bisa tes seleksi lanjutan 2. Suaraku habis. Oke. Untuk seleksi lanjutan 2 itu merupakan tes wawancara. Biasanya nih udah di kampus ya untuk tes wawancara. Maksudnya tesnya di kampus gitu, karena nggak begitu banyak orang. Cuman tahun ini aku nggak tahu karena jumlahnya lebih banyak daripada tahun lalu. Kalau tahun lalu kan 275 kuotanya. Kalau tahun ini kan 750. Jadi nggak tahu. Nanti pasti itu diumumin. Nanti kita lihat di mana cara lihat pengumumannya. Oke. Untuk tes seleksi lanjutan 2 itu tes wawancara, terus dilaksanakan semi online. Yaitu peserta mengikuti wawancara di tempat yang telah ditentukan dan wawancara secara online atau dengan media conference. Ini sama kayak tahun lalu ya berarti. Terus peserta dinyatakan lulus seleksi lanjutan 2 apabila memenuhi standar minimal kriteria wawancara dan peserta berada di peringkat yang sesuai dengan kebutuhan alokasi pada setiap program studi. Ini tuh maksudnya misalkan teman-teman milihnya apa ya, yang dikit misalkan manajemen aset publik, cuman nilai teman-teman tuh nggak masuk tuh di 90 orang ini, jadinya ya nggak masuk juga walaupun nilai teman-teman lebih tinggi daripada 330 ini atau 280 ini. Maksudnya ngerti kan ya? Oke, kita lanjut. Tadi sampai sini. Oke. Jadi kalau udah wawancara juniorku yang temanku tingkat 1 tahun 2021, dia bilang wawancaranya tuh normal aja sih. Maksudnya ditanyainnya tuh kayak kamu kesehariannya gimana, nggak ada yang spesial banget. Lanjut ke biaya pendaftaran dan tata cara pembayaran. Nah, tahun ini kayaknya sih naik ya. Jadi seingatku tahunku tuh 300.000, sekarang 350.000. Itu 50.000-nya untuk SKD di BKN. Oke, untuk SPMB-nya kayaknya cuma 300.000, cuman ada biaya tambahan. Oke, terus pembayaran ini tuh kalau misalkan teman-teman udah lolos tes administrasi gitu. Jadi kan tadi kan ada administrasi, SKD, lanjutan 1, lanjutan 2. Kalau teman-teman udah lulus administrasi baru mau SKD baru bisa bayar gitu. Karena ya masa kalau misalkan nggak lulus administrasi terus udah bayar jadinya rugi gitu. Makanya kalau misalkan TPS teman-teman udah di atas 600 dan TBI-nya di atas 450, itu baru bisa nanti bayar untuk seleksi SKD. Pembayarannya itu ya pakai ini pakai Mandiri Virtual Account. Terus kode billingnya nanti dapat dari portal, dan pembayarannya bisa berbagai macam pembayaran. Oke, ya itu nanti dilihat lah di sini. Lanjut ke jadwal kegiatan SPMB PKN STAN. Nah, sekarang itu tanggal 12 April 2022. Untuk pendaftaran online di portal Dikdi-nya udah mulai dari tanggal 9 kemarin. Ini sebenarnya untuk semua kedinasan deh kayaknya udah bisa di daftar. Jadi sampai maksimal tanggal 30. Kemudian untuk daftar di SPMB PKN STAN-nya itu tanggal 16 April, tapi teman-teman harus daftar di ini dulu ya, harus di Dikdin dulu. Kalau udah baru ke portal SPMB PKN STAN maksimal 6 Mei. Terus selanjutnya ada pengumuman hasil seleksi administrasi gitu.
di tanggal 24 Juni 2022. Ini berarti di sini udah ngasih nilai UTBK-nya gitu. Kayaknya enggak deh, kayaknya nilai UTBK-nya tuh langsung diambil dari LTMPT-nya gitu. Jadi kayak datanya tuh udah ditransfer langsung ke STMB PK Instan gitu. Jadi kayaknya sih enggak. Cuma nanti teman-teman lihat aja di portalnya. Terus untuk 24 sampai 26 Juni itu pembayaran. Hati-hati ya, cuma 3 hari, jangan sampai kelewatan. Terus 28 Juni ada pengumuman jadwal dan lokasi SKD, dan 30 sampai 5 Juli pelaksanaan SKD. Ini maksudnya ini belum tentu karena masih menyesuaikan jadwal dari Badan Kepegawaian Negara gitu. Karena ini semua kedinasan kayaknya sama. Mungkin aku nggak tahu juga. Terus untuk 13 Juli itu ada pengumuman hasil SKD dan jadwal lokasi tes lanjutan 1. Terus 18 sampai 22 Juli ini tes kesehatan, tes kebugaran. Ada waktu Juli. Waktunya sih agak mepet ya. 13 Juli sampai 18 Juli. Jadi ada waktu 5 hari. Nah, kalau bisa tuh jangan nungguin sampai lulus SKD dulu baru baru latihan kebugaran gitu ya. Kalau bisa dari sekarang udah tes kebugaran. Nah, untuk tes kebugarannya juga untuk stand tuh biasanya nggak ada minimal ininya ya, maksudnya nggak ada minimal harus berapa dan nggak ada angka yang bisa bilang kalau segini itu bisa lulus, nggak ada setauku. Nah, kalau bisa teman-teman ngikutin yang TNI atau Polri aja. Kalau misalnya udah standar TNI Polri, biasanya untuk stand biasanya cukup gitu. Dan kalau bisa sih dari sekarang ya, karena April, Mei, Juni, Juli cuma 3 bulan gitu untuk persiapannya, nggak nyampe malah. Mei, Juni, Juli, Julinya pun pertengahan gitu. Jadi kalau bisa dari sekarang mulai lari, mulai push up, mulai dan segala macamnya. Terus untuk 4 Agustus 2022 itu pengumuman hasil seleksi lanjutan 1. Oke, 2 minggu setelahnya. Terus jadwal untuk lokasi seleksi lanjutan 2 untuk wawancara. 4 hari setelahnya tes wawancara. Rada mepet. Terus besoknya langsung pengumuman kelulusan SBM PK. Enggak nih, kok besoknya sih? 2 minggu setelahnya, 3 minggu. Oke. Terus 5 sampai 9 seminggu setelahnya pendaftaran ulang. Terus akhir September itu mulai pendidikan. Biasanya tanggal 20 sampai 29 tuh dinamika. Cuman nggak tahu untuk tahun ini dinamikanya itu online atau offline, aku ngerti. Tapi biasanya udah harus di asrama. Oke, ini yang tadi masih tentatif. Yang ini. Oke. Lanjut ke pengumuman kelulusan. Oke. Untuk informasi dan ketentuan lebih lanjut terkait pengumuman hasil administrasi, jadwal SKD, hasil SKD, dan segala macamnya itu bisa dilihat di 3 website ini, di kemenq.go.id, BPPK, dan PK Instan. Kalau Kemenq itu teman-teman bisa lihat di bentar ya, di publikasi. Sebenarnya di sini bisa nih. Oke, pardon my internet. Nah, di sini nih biasanya. Jadi yang dilakukan di publikasi. Jadi beranda, publikasi, berita. Nah, biasanya ada di sini yang terbaru gitu. Oke, kalau SPMB enggak. Kalau yang PK Instan biasanya ya di depan tuh udah ada di halaman depan. Jadi enggak. Ini opsi aja sih. Terus untuk pendaftaran ulang ini sebenarnya masih jauh. Intinya ya dokumennya dokumen asli, terus tidak dapat diwakilkan. Apabila proses pendaftaran ulang diketahui bahwa calon mahasiswa tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang tercantum dalam pengumuman ini, maka yang intinya ya kalau misalkan teman-teman di awal di portalnya Dikdien dan portalnya PK Instan nggak curang, insya Allah pendaftaran ulangnya ini deh aman gitu.
Terus untuk pendidikannya, karena tiga-tiganya D4 berarti 8 semester dilaksanakan di asrama. Biasanya itu apa ya, setauku untuk yang di asrama ini cuma 1 tahun gitu. Jadi untuk tahun pertama di asrama, tahun kedua dan ketiga, keempat biasanya di kos. Yang aku tahu kayak gitu. Mungkin tahun ini juga gitu. Karena mungkin ada perubahan-perubahan, aku nggak ngerti. Terus diselenggarakan di Pekansan di Tangerang Selatan, di Bintaro. Kemudian tidak dikenakan biaya. Nah, untuk yang asrama, setauku biaya asramanya gratis. Biaya kuliah pasti gratis ya. Biaya kuliah gratis, asrama gratis, dan setauku biaya makan juga ada cateringnya, itu juga gratis. Setauku, ya. Lanjut. Lulusan program studi D4. Kalau misalnya ada salah, aku benerin di deskripsi atau di komen. Lulusan program studi D4 dianggap menjadi CPNS Kementerian Keuangan, KL, atau Pemda. Ya ini yang kayak tadi aku bilang, nggak harus Kementerian Keuangan. Terus penempatan mahasiswa yang dinyatakan lulus dilakukan setelah menyelesaikan pendidikan. Maksudnya setelah wisuda baru penempatan. Ini masih jauh sih, cuman teman-teman harus tahu. Lain-lain ini biasanya penting nih. Peserta wajib membawa kartu peserta ujian. Nah ini penting karena nanti kan ada kartu peserta ujian gitu di print. Nah itu tuh harus dibawa mulai dari SKD, seleksi lanjutan 1 dan seleksi lanjutan 2 gitu. Karena di tahunku tuh ada yang nggak bawa, jadi harus minta surat keterangan hilang dari polisi dan itu ribet. Jadi dijaga abis ujian SKD disimpan aja dulu gitu. Terus panitia pusat berwenang memindahkan lokasi ujian. Panitia pusat berwenang untuk mengoptimalkan informasi atau kebutuhan. Semua biaya itu dikeluarkan dalam rangka mendaftarkan diri dan mengikuti ujian. Tanggungan peserta ya ini biasa. Terus tidak ada surat menyurat dan segala macamnya. Kelulusan peserta murni dan segala macamnya. PKN tidak menerbitkan pembahasan soal-soal seleksi tahun-tahun sebelumnya. Kelalaian atau kesalahan dilakukan oleh peserta pada sebagian atau seluruh tahapan menjadi tanggung jawab peserta. Panitia SPM berwenang untuk mengalokasikan peserta yang dinyatakan lulus pada program studi sesuai dengan kebutuhan yang tersedia. Keputusan panitia SPM Pekansan tidak dapat diganggu-gugat apabila kemudian hari peserta SPM Pekansan memberikan keterangan atau dan garis miring atau data yang tidak benar dan garis miring atau tidak memenuhi syarat sesuai dengan kebutuhan dari segala macam tahapan, itu bisa tidak dibatalkan kelulusannya atau dikeluarkan saat pendidikan gitu. Intinya ya harus benar lah datanya, jangan sampai dibohong-bohongin gitu. Apabila terdapat informasi yang kurang jelas, teman-teman bisa email spmb@pekansan.ac.id. Terus pengumumannya di tempat tadi yang aku bilang, Kemenkeu, BPK, dan Pekansan. Terus terakhir, informasi terkait SPM Pekansan dapat diakses melalui Twitter, Facebook Pekansan, Instagram Pekansan, dan YouTube Pekansan. Biasanya paling cepat tuh Twitter ya. Jadi kalau bisa teman-teman follow Twitternya, biasanya lebih cepat informasinya di Twitter. Terus kalau bisa teman-teman juga udah mulai follow Instagramnya PKN yang maksudnya yang berhubungan sama PKN dan kedinasan. Biasanya di situ ada info-info yang apa ya? Info-info yang lebih cepat gitu, atau info-info yang sebenarnya nggak tersirat gitu loh. Info-info tersirat atau info-info yang dikasih tahu sama teman-teman seperjuangan gitu deh. Pokoknya kalian ngerti deh kalau akun-akun kedinasan tuh ngomongin apa. Oke, mungkin itu aja. Aku mau ngomong apa lagi ya? Ini kalau bisa tuh kalian baca juga untuk PKN 59 PKN 2022 nya.
supaya kalian tuh ada kayak dasarnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian dapat informasi tentang PKN terus kalian masih bingung, masih kayak ngalor ngidul, nah kalian bisa refer ke peng ini gitu. Dan kalau misalnya peng ini juga masih belum jelas, usahain email ke spmb@pkn.ac.id gitu. Jadinya informasi yang kalian dapat tuh nggak bias gitu, atau nggak setengah-setengah, atau nggak, ya pokoknya nggak jelas gitu loh. Jadi kalau misalnya dapat informasi yang gampang, kenapa harus yang susah? Atau kayaknya bisa deh DM Instagramnya PKN kayaknya. Mungkin gitu aja. Aku sudah mulai habis suaranya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain di bawah dan aku bisa jawab, aku bakal jawab. Terus mungkin teman-teman boleh share ke teman-teman mana tahu dia butuh informasi yang lengkap gini karena ngeliat dari peng. Dan udah sih, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya ada informasi tambahan, aku bakal taruh di deskripsi atau di komen. Oke, itu aja. Udah.